Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini adalah lanjutan perhitungan balok yang video sebelumnya itu membahas tentang kolom. Nah, di sini eh, kita akan menghitung balok, di mana balok B1 itu direncanakan 3/40. Kemudian balok B2 itu 20/40. Dengan rincian seperti ini ya. Nah, kolom direncanakan 35/35 untuk lantai 1 hingga lantai 3. Karena ini berada di 3 lantai ya, tentu saja. Nah, mengingat plat balok yang komposit, maka balok diperbolehkan dianggap balok T dengan ketentuan T2, yaitu diperbolehkan dari nilai terkecil, yaitu 1/4 panjang balok dan jarak antar portal, kemudian 16 HF plus BW. Untuk selanjutnya dapat dilihat penempatan dimensi pada portal sebagai berikut. Nah, seperti ini ya, gambar-gambar balok T, kolom, dan lainnya. Kemudian dimensi tulangan pembebanan berikut ini ekuivalen beban plat, kiplat, didapatkan dari bahasan sebagai berikut. Nah, ini bidang 1, bidang 2, bidang 3, dan bidang 4. Ini juga ada jaraknya berapa antara per bidang ya. Nah, di sini kita akan coba menghitung contoh saja ya, teman-teman. Satu contoh untuk kita hitung bersama. Nah, di sini kita bisa lihat ada bidang 1. Oke. Nah, di sini kita sudah memiliki rumus sebagai ini rumusnya. Nah, dimana L1 kurang 2 yaitu 6,9 dikurang 2, kemudian 1/2 dikali 3,6 dibagi 2. Kemudian 1,8 dikali 2 dan menghasilkan nilai 18,36 meter persegi. Nah, berat platnya itu per meter kita mendapatkan rumus yaitu luas kali WU dibagi L1. Di mana 18,36 sudah kita hitung, kemudian dimasukkan ke sini dan dikali dengan WU. Dibagi 6,9. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut saja. Nah, di sini juga sudah perhitungan beban balok AB dimensi 30/40. Nah, berat sendi baloknya itu 0,3 dikali 0,4 dikali 24 yaitu 2,88 kN per meter. Nah, berat kiplatnya itu 22,81 kN per meter. Jadi ditotalkan, ditambahkan semua ini yaitu 25,69 kN per meter. Ini buat balok yang AB, BC, CD, dan DE juga perhitungannya sama. Nah, kemudian ini merupakan pemodelan struktur kombinasi pembebanan hanya satu, yaitu beton tetap saja yang dianalisis. Ini kombinasi pembebanannya ya. Nah, dapat dilihat pada lampiran nomor 4. Hasil analisis gaya dalam yang dipakai untuk penulangan balok dan kolom adalah hasil perhitungan cross plus pergoyangan. Di mana data materialnya kita sudah tahu bahwa FC-nya 25, FY-nya 400, dan lain-lainnya. Seperti lentur dan sengkang itu 0,8 dan 0,6. Kemudian kita bisa menghitung P-nya seperti menghitung P-min yang ada di kolom. PB-nya juga, Pmax dan lain-lainnya juga perhitungannya hampir mirip dengan yang kolom ya teman-teman. Nah, kemudian diameter aksinya itu kita mendapatkan nilai 78,5. Kemudian D-nya itu sama dengan 321,5 mm. Ini juga free body balok IF. Kita bisa lihat di sini gaya-gayanya arahnya kemana saja. Nah, pada gambar ini ya teman-teman, kita bisa lihat bahwa di sini ada gambar output analisis dari software. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit bahwa gambar ini tuh menjelaskan tentang apa. Nah, pada gambar 9 ini terlihat ada hasil analisis dari etap berupa diagram momen lentur. Prinsipnya itu bagian yang berada di atas garis 0 menunjukkan momen positif, bagian berada di bawah garis 0 menunjukkan momen negatif. Oke, jadi kita bisa melihat kalau misalkan di atas garis 0 itu nilainya positif, kemudian kalau di bawah itu nilainya negatif. Nah, momen negatif biasanya terjadi di daerah tumpuan karena balok menahan rotasi akibat kolom. Nah, momen positif terjadi itu di daerah lapangan karena balok
tersebut melendut ke bawah akibat beban. Ya. Nah, dari diagram tersebut diperoleh titik di mana nilai momen sama dengan 0 atau disebut titik balik momen. Nah, titik ini digunakan untuk membagi balok menjadi 3 daerah. Yang pertama daerah tumpuan kiri, daerah lapangan, kemudian daerah tumpuan kanan. Oke. Nah, momen kembali bernilai negatif sehingga tulangan utama dipasang di bagian atas balok. Oke. Nah, ini. Tumpuan wilayah kiri, lapangan, dan tumpuan kanan. Iya, teman-teman ya. Kita masuk ke perhitungan tulangan lentur. Nah, nilai-nilainya kita sudah tahu di sini karena kita sudah catat. Kemudian kita menghitung nilai Rho, yaitu 0,8 kali Fc dibagi Fy. Nah, ini rumusnya ya, bisa dilihat. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang kita ketahui atau yang sudah ada ke dalam rumus-rumus tersebut sehingga menghasilkan nilai sekian. Nah, Pmin itu kan 0,035 yang sudah kita hitung. Itu lebih kurang dari Rho yang kita hitung sekarang, yaitu 0,0199. Pmax-nya itu 0,0203. Nah, P perlunya itu berarti berada di sini. Ini ya, P perlunya. Luas tulangan perlunya as, yaitu menggunakan rumus ini dan menghasilkan nilai sekian. Maka digunakan diameternya ini, 10. Oke. Nah, 2011 mm persegi. Jumlah maksimal satu lapisnya itu kita hitungnya sama kayak kolom ya. Kita mendapatkan nilai sekian, kita cek oke apa tidak, ternyata di sini sudah oke. Kontrol kekuatan platnya juga kita harus mencari nilai oke. Apakah sudah oke, apakah belum? Kalau memang belum oke berarti perhitungan kita ada yang salah, harus diulang. Kemudian kita masuk ke tumpuan FE, juga sama saja ya, mencari nilai oke. Lapangan FE juga sama, mencari nilai oke. Oke, nah mencari nilai oke dan lainnya. Nah, perhitungan tulangan itu sama, dibagi menjadi 10 segmen seperti kolom, yaitu segmen 1 sampai 10. Oke. Nah, kita juga menghitung S-max-nya itu berapa dan mendapatkan nilai 628,3185 meter. Segmen 1, segmen 2, dan sampai segmen 10 itu terdapat di lampiran 6. Ada di bawah ya teman-teman. Nah, ini merupakan gambar-gambar penulangan yang telah kita gambar. Nah, detail penulangan utama juga seperti ini. Nah, ini detail penulangan ya. Jika ini dilihat dari potongan AA, ini kebalikannya, yaitu dilihat dari potongan BB. Dimana kalau potongan BB itu tulangan yang paling banyak itu ada di bawah, sedangkan kalau misalnya tulangan AA itu tulangan yang banyak itu ada di atas. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan balok dari saya. Jika ada salah kata atau kurang penjelasan atau kurang ngerti, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.